Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herdiazal Santoso. Kali ini saya akan menerangkan tentang materi association rule atau aturan asosiasi. Nah, aturan asosiasi digunakan untuk menemukan kombinasi item berdasarkan barang yang dibeli oleh pelanggan. Dalam suatu supermarket, misalkan kita ingin mengetahui seberapa jauh orang yang membeli roti dan mentega juga membeli susu. Tuh. Atau misalkan ada yang membeli kopi dan membeli gula juga akan membeli susu itu. Nah, kita ingin mengetahui seberapa jauh sih hubungan atau kombinasi tersebut. Nah, misalkan ada 10 transaksi di supermarket. Transaksi pertama itu pelanggan membeli susu, teh, gula. Transaksi kedua, pelanggan membeli teh, gula, dan roti. Sampai transaksi 10 itu pelanggan membeli gula, teh, dan kopi. Nah, problemnya adalah bagaimana caranya kita menemukan pola atau aturan dari transaksi tersebut nantinya akan bisa digunakan untuk menentukan minimum support dan minimum confidence yang nantinya bisa digunakan sebagai pengetahuan agar barang kita nanti bisa menentukan strategi yang tepat, strategi promosi yang tepat seperti itu misalkan. Nah, gunanya apa sih? Misalkan seperti saya katakan tadi, untuk menentukan agar nanti supermarket atau mart itu bisa menentukan strategi promosi yang tepat. Misalkan meletakkan barang-barang yang sering dibeli bersamaan dengan posisi berdekatan atau mudah dijangkau sehingga diharapkan pembeli membeli barang yang lebih banyak. Misalkan seperti gambar saya ini di tempat sayur itu kita juga bisa meletakkan pisau karena berdasarkan pengetahuan atau berdasarkan aturan yang kita dapat dari transaksi-transaksi sebelumnya, ternyata ketika pelanggan itu membeli sayuran, dia juga banyak membeli pisau seperti itu. Lah, kita letakkan pisau di sampingnya. Fungsinya apa? Fungsinya agar nanti pelanggan itu tidak usah mencari tempat pisau itu di mana. Biasanya kan kalau sayuran dengan pisau itu barangnya terpisah kan, agak jauh. Nah, dengan seperti ini pelanggan tidak usah mencari lagi, sehingga ketika dia melihat pisau dan sayuran di situ, inginnya dia akan membeli keduanya itu. Kemudian di dekat ini puding, di dekat puding dan juga coklat itu diletakkan parut gitu. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu sama seperti pisau tadi, agar pelanggan itu juga ketika membeli coklat itu dia juga membeli parutan itu, karena berdasarkan transaksi-transaksi sebelumnya ternyata pelanggan yang membeli coklat dia juga banyak membeli parutan. Nah, itu fungsi pertama. Nah, kedua misalkan untuk menentukan diskon itu juga bisa. Misalkan seperti yang dilakukan oleh Amazon itu mengembangkan aturan rekomendasi. Fungsinya adalah merekomendasikan barang-barang lain kepada pembeli pada saat pembeli melakukan browsing atau pencarian suatu barang berdasarkan tingkat keyakinan atau confidence-nya. Misalkan ketika kita ingin mencari buku, ini di sini kita ingin mencari buku Python gitu kan. Maka di bawah sini itu juga akan ada rekomendasi buku-buku yang biasanya itu dibeli dengan buku Python ini. Ini kan Python Crash Course itu kan. Nah, biasanya juga ada yang membeli Python Crash Course dengan Head First Python gitu, atau Fluent Python,
atau learn Python quickly, itu juga banyak membeli buku-buku ini berdua. Nah, nanti fungsinya apa? Ketika pelanggan membeli kedua buku ini, nanti dia bisa mendapatkan diskon lebih lah. Itu akan membuat pelanggan lebih banyak atau lebih ingin membeli dua buah buku daripada hanya satu buah buku. Itu lebih ingin membeli lebih dari satu buku daripada hanya membeli satu buku saja itu. Kemudian Google mengembangkan fitur autocomplete, yaitu saat pemakai mengetik suatu kata itu kita juga disarankan kata-kata lainnya. Misalkan ketika saya mengetik data M, itu Google menyarankan data mahasiswa, data mining, data Mobile Legend, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ternyata ketika saya mengetikkan data itu kebanyakan orang mencari data mining, data mahasiswa, data Mobile Legend. Jadi disarankan oleh Google. Nah, penting tidaknya suatu aturan asosiatif itu dapat diketahui dengan dua parameter tadi. Pertama adalah support atau nilai penunjang, adalah persentase kombinasi item tersebut di dalam database. Kemudian confidence atau nilai kepastian, itu adalah kuatnya hubungan antara item dalam aturan. Misalkan contoh aturan support dan confidence di situ. Nah, ini cara membaca adalah ketika membeli roti dan mentega, juga membeli susu dengan support 40% dan confidence 50%. Nah, artinya apa sih? Artinya adalah 50% dari transaksi dalam database yang memuat item roti dan mentega juga membeli susu. Jadi dari 50% dari keseluruhan data di dalam database itu, 50%-nya ternyata ketika membeli item roti dan mentega itu dia juga membeli susu. Nah, hal ini dikuatkan karena apa? 40% dari seluruh transaksi yang ada di dalam database memuat ketiga item itu, roti, mentega, dan susu itu. Jadi 50% dari transaksi yang memuat item roti dan mentega itu juga membeli susu gitu. Misalkan itemnya roti, coklat, roti, mentega, itu juga membeli susu gitu. Terus roti, susu, roti, roti, mentega, keju, itu juga memberi susu gitu. Nah, hal itu dikuatkan dengan sekitar 40% dari seluruh transaksi yang ada di database, 40%-nya itu juga membeli ketiga item tersebut gitu. Atau bisa dikatakan lagi, seorang pelanggan yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% juga membeli susu. Nah, aturan tersebut cukup signifikan karena mewakili 40% dari semua catatan transaksi. Itu. Nah, aturan asosiasi, misalkan ada 10 transaksi seperti ini, itu misalkan teh, gula, kopi, susu, roti, kita simbolkan sebagai I gitu. Teh, gula, susu, kopi, roti. Ini kan himpunan-himpunan item-item, itu kita bisa simbolkan sebagai I. Teh, gula, kopi, susu, roti itu adalah himpunan-himpunan itemnya. Kemudian himpunan seluruh transaksi itu ada transaksi 1 sampai dengan transaksi 10, itu biasanya kita simbolkan dengan D. Nah, yang dimaksud dengan item set adalah kombinasi yang berisi K item. K itu tergantung berapa, misalkan 2 item set, 3 item set, 4 item set. Nah, itu. Misalkan kalau 2 item set itu kombinasinya berarti terdiri dari 2 item. Bisa teh gula misalkan. Susu roti itu 2 item set. Kalau 3 item set berarti kalau 3 item berarti dia memiliki 3 item set. Misalkan teh, gula, roti, susu, teh, gula, gula, kopi, susu, terdiri dari 3 item. Itu. Kemudian frequent item set adalah item set yang muncul
frekuensi simbolnya F, sekurang-kurangnya sekian kali atau theta di seluruh transaksi T. Itu. Frequent item set misalkan kemunculannya susu dan gula. Di transaksi pertama susu dan gula itu 1. Di transaksi kedua nggak ada, transaksi ketiga nggak ada, transaksi keempat nggak ada, cuma susu roti. 5 itu susu dan gula, berarti 2. Nah, susu dan gula 7, 8 itu susu dan gula, 9 itu nggak ada, 10 itu nggak ada, berarti cuma 1 kemunculannya 1, kemudian 7 dan 8 itu 5 juga 1, 5, 7, 8. Jadi kemunculannya ada 4 kali di transaksi ini. Kombinasi susu dan gula itu kemunculannya berarti 4 kali, yaitu 1 di transaksi 1, transaksi 5, 7 dan 8 itu frekuensinya atau frekuensinya, berarti frekuensinya 4 kali. Nah, kalau theta kita misalkan mengatakan harus sekurang-kurangnya 3 kali gitu. Maka kalau sekurang-kurangnya 3 kali, ini munculnya pada 4 kali, berarti susu dan gula itu masuk ke dalam frequent item set. Itu. Contoh lagi, dari himpunan teh, gula, kopi, susu, roti tersebut kita buat kombinasi 2 item set sehingga menjadi teh gula, kopi, susu itu menjadi teh gula, bisa teh kopi, bisa teh susu, bisa teh roti, bisa gitu ya. Jadi kalau kombinasi 2 item set dari kombinasi ini semua itu bisa kita buat menjadi dua kombinasi. Teh gula, teh kopi, teh susu, teh roti, gula kopi, gula susu, gula roti, kopi susu, kopi roti, susu roti. Itu 2 item set kombinasi. Nah, seperti ini kalau kita kalau kita tabelkan tadi kombinasi dari 2 item set itu. Selanjutnya kita hitung frekuensi kemunculannya. Itu. Teh gula itu ada 5 kali kemunculannya. Itu. Yaitu di transaksi 1, 2, 3, 6, 10. Kita coba lihat cek. Teh gula itu transaksi 1, transaksi 2 teh gula, transaksi 3 teh gula, transaksi 6 teh gula, transaksi 10 teh gula. Itu berarti ada 5 kali kemunculan. Itu teh kopi hanya 1, transaksi 10. Teh susu hanya 1, transaksi 1. Teh roti hanya 1, transaksi 2, dan seterusnya itu. Nah, jika kita tetapkan sekurang-kurangnya 2 kali kemunculan kombinasi atau tetanya itu 2 tadi, maka yang memenuhi frequent item set itu tadi, frequent item set itu adalah mana? Jadi yang kalau kita minimal 2 kali kemunculan, maka yang teh kopi ini enggak, itu kan cuma 1. Teh susu juga enggak, teh roti juga enggak, kopi roti juga enggak. Jadi kalau minimal 2 ya teh gula, gula kopi, gula susu, gula roti, kopi susu, dan susu roti itu. Inilah artinya frequent item set. Jadi sekurang-kurangnya berapa? Kalau sekurang-kurangnya 3 kali, ya cuma teh gula, gula kopi, gula susu, gula roti itu enggak karena 2 kan, kopi susu dan susu roti itu. Kemudian analisis pola frekuensi tinggi. Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database. Rumusnya adalah jumlah transaksi yang mengandung A dibagi dengan transaksi total. Itu jumlah transaksi yang mengandung A dibagi dengan transaksi total. Misalkan dari tadi 10 transaksi. Nah,
kita ingin menghitung support dari masing-masing produk. Yang pertama, support dari teh. Itu totalnya tadi kan ada 10 transaksi kan, 10 transaksi ya. Ini support dari teh itu kemunculannya 5. Itu di transaksi 1, 2, 3, 6, 10. Itu kan 5 ini. Berarti supportnya 5 per 10 atau 0,5 atau 50%. Artinya itu ada kemungkinan 50% itu dari total seluruh transaksi yang membeli teh itu. Jadi ada sekitaran 50% dari seluruh total transaksi itu membeli teh. Itu cukup tinggi karena 50% atau setengahnya dari transaksi itu pasti membeli teh itu supportnya. Kemudian gula itu ada 8 transaksi, ini lebih besar lagi. Transaksi 1, transaksi kedua, 3, 5, 6, 7, 8, 10 itu transaksinya mengandung gula semua, membeli gula semua. Jadi supportnya 8 per 10 dikali 8 per 10 jadi 0,8 atau 80%. Tuh. Ini ya. Dan seterusnya kita mendapatkan support. Nah, dari tabel contoh perhitungan support untuk satu item set, ini kan cuma satu item set saja kan, dapat disimpulkan bahwa nilai support terbesar adalah 0,8 atau 80% dimiliki oleh item gula. Artinya 80% dari transaksi database memuat item pembelian gula. Nah, gimana kalau supportnya itu support gabungan? Itu misalkan gula dan kopi, kopi dan susu itu. Support A, B atau P, A dan B itu jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan transaksi total itu. Kalau A, B dan C juga jumlah transaksi yang mengandung A, B dan C dibagi dengan transaksi total. Contoh misalkan untuk 2 item set dulu. Tadi jumlah transaksi totalnya ada 10 ya. Misalkan kombinasi kombinasi teh dan gula. Itu munculnya itu 5, ada 5. Itu di transaksi 1, 2, 3, 6, 10. Maka nilai supportnya juga tinggal 5 dibagi dengan total transaksi 10. Jadi 50%. Dan seterusnya. Tuh, misalkan yang terakhir adalah susu dan roti, itu jumlahnya 3 kemunculannya di transaksi 4, 5, dan 9. Jadi tinggal 3 per 10 itu adalah 0,3. Jadi 30%. Nah, untuk kombinasi 2 produk atau item set, nilai support terbesar itu adalah 0,5 atau 50% dimiliki oleh kombinasi item teh dan gula itu. Artinya 50% dari transaksi di database itu memuat item pembelian teh dan gula. Nah, sekarang kita masuk dalam pembentukan aturan asosiasi. Misalkan jika kita memiliki himpunan item A, misalkan susu dan gula, himpunan item A itu misal susu dan gula, himpunan item lain B itu misalkan kopi, maka aturan asosiasi akan terbentuk jika A maka B, atau simbolnya jika A maka B adalah seperti ini simbolnya. Itu artinya apa? Jika membeli susu dan gula, maka juga membeli kopi. Jika A maka B itu artinya jika membeli susu dan gula, maka juga akan membeli kopi. Nilai confidence dari aturan jika A maka B diperoleh rumus berikut ini. Jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung A. Gitu. Oke. Banyaknya aturan rule yang dapat terbentuk bisa dihitung menggunakan faktorial atau K faktorial. Misalkan kombinasi teh gula, itu kombinasi teh gula, maka banyaknya rule yang terbentuk adalah 2 faktorial atau 2. Aturannya jika teh maka gula dan jika gula maka teh. Itu berarti bisa dibolak-balik ya teman-teman. Jika teh maka gula dan jika gula maka teh itu.
Kalau misalkan ada 3 nih teh, gula, kopi, maka rule-nya juga ada 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 6, kali 1 6. Jadi ada 6 rule. Rule-nya seperti ini: jika teh dan gula maka kopi, jika teh dan kopi maka gula, jika gula dan kopi maka teh, jika teh maka gula dan kopi, jika gula maka teh dan kopi, dan terakhir jika kopi maka teh dan gula. Itu. Nah, contoh perhitungan support item dan confidence untuk 2 item. Contoh yang tadi ya teman-teman. Tadi teh dan gula itu kan munculnya 5 kali, ya kan? Teh dan gula munculnya 5 kali. Maka aturannya, untuk aturan kan berarti kan ada 2 kombinasi kan ini. Berarti kan 2 faktorial atau 2 aturan. Yaitu jika dibeli teh maka dibeli gula. Jika dibeli gula maka dibeli teh. Itu. Ini aturannya. Nilai supportnya berapa? Frekuensi dibagi dengan seluruh item, seluruh transaksi. Seluruh transaksi. Frekuensi dibagi dengan seluruh transaksi. Jadi 5 dibagi dengan jumlah transaksinya kan 10 kan? Berarti 0,5 atau 50%. Itu nilai supportnya. Nah, bagaimana nilai confidence-nya? Nilai confidence tadi adalah nilai teh dan gula. Nilai confidence dibagi 2 dulu ya teman-teman. Untuk aturan jika dibeli teh maka dibeli gula. Yang kedua untuk aturan jika dibeli gula maka dibeli teh. Itu beda tuh nilai confidence-nya teman-teman. Itu ya. Teh maka dibeli gula, gula maka dibeli teh. Itu beda. Nah, sekarang kita hitung yang teh maka dibeli gula dulu. Nah, kemunculannya teh berapa? Kemunculannya teh dan gula berapa? 5 ya. Kemunculannya teh dan gula. Kemunculan teh dan gula itu 5. Ini. Nah, dibagi dengan kemunculannya teh. Itu. Kemunculannya teh aja itu berapa? 5. Kemunculannya teh kita lihat. Di sini teman-teman. Maaf. Nah, ini kemunculannya teh 5. Kemunculannya gula 8. Nanti diingat-ingat ya, kemunculannya gula 8. Itu. Nah, untuk yang pertama dulu, jika dibeli teh maka dibeli gula. Itu teh dan gula itu 5. Kemudian dibagi dengan kemunculannya teh. Kemunculannya teh tadi adalah 5. Maka 5 dibagi 5 dikali 100%. Atau confidence-nya 100%. Tuh. Untuk teh maka gula itu confidence-nya 100%. Nah, jika dibeli gula maka teh, itu kita hitung sekarang confidence-nya. Nah, gula dan teh itu juga 5. Ini kan 5. Nah, dibagi dengan gula saja. Gula tadi kan 8 kan kemunculannya. Membeli gula itu transaksinya ada 8. Berarti 5 dibagi 8, 62,5. Begitu teman-teman, dan seterusnya sampai ke bawah, maka akan didapatkan support dan confidence-nya. Nah, makin tinggi nilai confidence, maka peluang dibeli barang tersebut secara bersamaan makin tinggi. Pada contoh perhitungan support dan confidence untuk 2 item tersebut, aturan jika dibeli teh maka dibeli gula memiliki confidence 100%. Ini ya. Jika dibeli teh maka dibeli gula. Ini jika dibeli teh maka dibeli gula, itu dia memiliki confidence 100%. Artinya apa? Artinya sudah dipastikan jika pelanggan membeli teh maka juga akan membeli gula karena confidence-nya 100%. Seorang data analis mungkin saja hanya akan mengambil aturan yang memiliki support atau confidence yang tinggi. Aturan yang kuat adalah aturan-aturan yang melebihi kriteria support dan atau confidence minimum. Misalkan seorang analis menginginkan aturan yang memiliki support lebih dari 30% dan confidence lebih dari 60%. Semakin tinggi confidence yang ditetapkan oleh seorang data analis, maka kemungkinan nanti
akan semakin valid aturan asosiasinya. Itulah teman-teman. Nah, untuk contoh kasusnya akan saya berikan di video selanjutnya. Untuk saat ini dipelajari dulu untuk ini teori association rule-nya dulu. Besok saya sampaikan untuk contoh kasus aturan asosiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.